Pernahkah kalian membayar seseorang jutaan rupiah hanya untuk dimaki-maki? Goblok, Miskin lu. mental budak. Tiga kata tersebut bukan hanya makian kasar biasa. Makian tersebut adalah sebuah mesin. Mesin pertama dari pabrik yang sangat besar dan pabrik yang akan kita coba bongkar hari ini. Pertama, dengan menggunakan bahasa kasar seperti goblok, tolol kepada viewernya sendiri, itu merupakan teknik gaslighting. Cara kerjanya sederhana tapi cukup efektif secara psikologis. Teknik gaslighting ini digunakan untuk menghancurkan harga diri kalian sampai serendah-rendahnya, sampai kalian merasa kecil dan bingung. Lalu habis nge-gaslighting calon korbannya, ketika mereka sudah tidak mempunyai kepercayaan diri, lalu mereka muncul menawarkan diri sebagai solusi atau pahlawan dan satu-satunya jalan keluar terhadap masalah kalian. Andrew Tate, nama yang tidak asing, terutama di kalangan scam buster di channel luar negeri. Andrew Tate mempopulerkan teknik gaslighting ini di Hustler University-nya dia. Dan di Indonesia, menurut gue di beberapa tahun kebelakang ini mulai banyak versi lokal dari Andrew Tate ini. Cuma paling mereka ubah sedikit sih. Di sini, di sana kan kalau Andrew Tate lebih maskulin, jadi mereka nggak bisa maskulin kayak gitu. Mereka lebih ke gue banyak duit. Dan mereka selalu muncul dengan mungkin berbeda orang, dengan wajah yang berganti-ganti, tapi mesinnya itu tetap sama. Dan hari ini gue mau menunjukkan pada kalian cara kerja mesin pabrik ini secara keseluruhan. Cara ia dibangun, cara mesin ini dijalankan, dan yang paling penting, kenapa sih orang cerdas pun juga bisa menjadi korban? Bahan bakar pabrik, rage bait, dan pasukan Clipper. Tapi sebelum gue tunjukkan blueprintnya secara lengkap, kita harus pahami dulu satu pertanyaan yang biasanya sering muncul. Kenapa orang ini selalu muncul di mana-mana? Di sosial media kalian, entah dari TikTok, Instagram, ataupun YouTube Short. Seakan-akan kalian kayak nggak bisa menghindar. Kemanapun kalian browsing, mereka selalu muncul. Jawabannya ada dua mesin yang bekerja secara bersamaan. Mesin pertama, rage bait. Pertama, algoritma sosial media itu nggak peduli apakah konten kalian itu mendidik ataupun merusak. Hanya mengukur satu hal, seberapa kuat reaksi emosional Anda atau engagement. Dan kemarahan, emosi marah itu merupakan bahan bakar paling murah dan efisien. Maka biasanya konten mereka dirancang untuk bikin kalian marah. Bukan secara kebetulan, it's calculated, secara sengaja, dan terstruktur. Pertama, mereka menemukan luka nyata yang ada di masyarakat atau suatu permasalahan, rasa frustasi finansial, rasa tidak dihargai, ataupun rasa tertinggal. Lalu biasanya konten yang baik mereka berusaha menyembuhkannya, tapi tidak untuk mereka. Kenapa? Engagement and rage bait. Lalu apa yang mereka lakukan? Bahkan lebih besar, tambahin bensin. Makanya kalian biasa suka ngelihat spesifik konten kreator ini selalu bikin statement yang kontroversial ataupun bikin divisive opinion atau unpopular opinion, no matter how stupid. Tapi biasanya khusus buat scam ya, mereka mengambil masalah yang udah menjadi concern masyarakat, lalu mereka menambahkannya dengan kayak sistem ini emang pingin kalian tetap miskin, atau orang-orang di sekitar kalian atau teman sepermainan kalian itu drag you down, atau teman-teman kalian ini menahan kalian untuk bisa lebih berkembang. Atau yang biasanya paling gampang, sekolah adalah scam, atau sekolah itu sampah. Rasa sakit itu nyata, frustasi itu sah. Tapi mereka tidak menawarkan solusi. Mereka menawarkan sebuah entity atau musuh imaginary yang misalkan kita ambil contoh seperti Andrew Tate selalu menggunakan kata The Matrix, atau misalkan sistem bodoh. Dan kenapa mereka mengincar rage bait? Cenderung ketika kita marah, kita tidak berpikir secara rasional ataupun kritis. Dan orang yang tidak berpikir kritis merupakan calon pelanggan yang sempurna. Semakin kontroversial kontennya, semakin banyak yang nonton. Bahkan mereka makin senang kalau makin banyak yang mengkritik mereka. Bahkan kalian yang sedang berdebat, misalkan ngatain mereka ataupun mempertanyakan apakah si oknum ini itu kredibel atau enggak, secara nggak langsung menambah engagement gratis untuk dia sendiri.
Lalu kita masuk ke mesin kedua, konten panjang, podcast, live session, seminar, sengaja dibuat penuh kontroversi atau provokatif yang siap untuk dipotong untuk short form content. Lalu mereka merekrut atau membayar atau memberikan insentif kepada orang-orang muda yang biasa disebut clippers untuk memotong dan menyebarkan konten specifically di part yang kontroversial itu ke semua platform secara serentak. YouTube, TikTok, Instagram, Reels di hari yang sama. Ini bukan fenomena organik, ini adalah strategi marketing atau distribusi yang dirancang untuk memberikan ilusi bahwa sosok ini ada di mana, dia relevan dan tak terelakkan di budaya kita. We just cannot help it. Dan menurut gue yang paling ironisnya adalah Clipper ini sebenarnya anak-anak muda yang sebenarnya pun mereka juga struggle dan berjuang secara finansial. Gue nggak menyalahkan mereka karena biasanya mereka sendiri pun juga dijanjikan dengan finansial tambahan, part-time, akses ke komunitas internalnya mereka. Karena seperti yang gue bilang, pabrik kepatuhan ini merekrut pekerjanya dari korbannya mereka sendiri ataupun calon korbannya. Blueprint sang guru. Nah, sekarang kita udah mengetahui gimana bahan bakarnya bekerja, gimana mesinnya bekerja, gimana blueprint modus operandinya mereka bekerja. Kita bisa melihat ada kemiripan dari oknum-oknum tersebut, terutama ketika mereka trying hard to be like Andrew Tate. Dan yang gue lihat ada pattern tertentu yang somehow mereka sama-sama lakuin, yaitu para oknum ini tuh kayak punya kebencian seragam terhadap pendidikan formal. Dan ini bukan kepribadian, ini adalah skrip yang diimpor dari Andrew Tate atau guru-guru yang dari luar. Diimpor ke Indonesia, dipoles, dan dijual kembali dengan nama yang berbeda. Mereka bilang sekolah itu sampah bukan karena mereka peduli. Mereka bilang seperti itu karena ketika orang berpikir kritis, mereka pasti bakal mencoba memverifikasi terhadap semua klaim yang si guru ini bikin. Karena tidak akan mudah membeli kayak, for example, trading, membeli sinyal trading dari orang yang tidak mempunyai track record yang jelas, kursus atau kelas yang testimoninya bahkan tidak bisa diverifikasi. Mereka tidak membangun murid, mereka sedang membangun pekerja untuk pabrik mereka sendiri. Setiap orang yang tertipu, mereka akan merekrut orang lain, adalah lini produksi terbaru mereka. Setiap clipper yang menyebarkan video shortnya mereka, itu adalah departemen marketing gratis, ataupun they pay, but not much, ataupun para pengikut yang bakal membela guru mereka ketika gurunya dikritik. Itu merupakan departemen PR gratis, paradoks si kaya, dan penjara ego. Nah, gue mau cerita suatu hal yang sangat personal buat gue. Gue pernah punya teman yang terjerumus di skema yang sama. Gue berusaha menyadarkan, gue berikan angka-angka dan riset gue secara jelas, secara sabar, dan gue sama sekali tidak menghakimi teman gue ini. Dan gue jelasin kenapa skema ini tidak masuk akal in the first place. Dan kalian tahu apa reaksi teman gue ketika gue sampaikan argumen gue sendiri. Dia marah dan dia bilang ke gue, "Gak mungkin lah bro, dia nipu. Wong dia aja udah kaya, jamnya aja miliaran, mobilnya banyak, dia punya gedung. Buat apa dia nipu duit receh gue?" And gue shock mendengar statement teman gue dan membuat gue berpikir bagaimana kayak kita tumbuh dan ada mitos berkembang bahwa ketika kita sudah kaya itu menghilangkan keserakahan kita, ataupun ketika kita udah banyak duit kita nggak butuh duit lebih banyak lagi, atau kalau mereka sudah kaya ngapain butuh duit kita. Yang membuat gue kembali dengan kata-kata dari John D. Rockefeller yang kita udah tahu udah berapa banyak duitnya, kalian bisa cek di video sebelumnya, dimana quotes-nya selalu kembali sedikit lagi atau just one more dollar. Ketika lo udah punya $1 juta, lo tahu berapa banyak $1 juta? Kekayaan gak bakal menghentikan seseorang yang punya niat jahat untuk berhenti menipu. Kan kekayaannya itu sendiri adalah alat marketing dia untuk
menipu korban selanjutnya. Uang pendaftaran kelasnya yang mahal itu menjadi uang yang dia pakai untuk beli jam selanjutnya yang bakal dia pamer di next konten. Lalu konten itu akan menjaring orang baru lagi dan siklusnya kembali berputar. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari semua ini. Sesuatu yang membuat teman gue sendiri ataupun ribuan orang lainnya tetap bertahan pada skema tersebut. Bahkan ketika udah ada kecurigaan, penjara yang paling kuat itu bukanlah penjara jeruji besi, tapi ego kita sendiri. Menurut gue sebenarnya banyak yang udah sadar kalau mereka itu ditipu. Tapi mereka refuse to acknowledge it or mereka menolak untuk ngakuin kalau mereka udah ditipu. Karena mengakui kalau guru atau mentor mereka adalah penipu, berarti mereka harus mengakui satu hal yang lebih menyakitkan. Bahwa mereka sendiri yang sudah melakukan kesalahan fatal. Bagi banyak orang, merasa dibodohi itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang tabungan. Maka sebenarnya menurut gue yang mereka bela itu bukan membela gurunya, tapi mereka membela ego mereka sendiri. Dan oknum tersebut ini atau pabrik kepatuhan ini sendiri tahu akan hal ini. Kita kembali ke bagian awal. Gaslighting di awal yang gue sebutkan itu bukan hanya teknik untuk merekrut, tapi untuk memastikan bahwa ketika kalian keluar, kalian harus mengakui kalian goblok. Dan biasanya tidak ada orang yang mau melakukan itu, kecuali udah kepepet atau udah banyak. Makanya biasanya juga baru ada yang ngomong begitu ada si oknum tersebut ada berseteru dengan orang lain, akhirnya ada fuel buat, oh kayaknya ada kesempatan. Dan gaslighting tersebut adalah kunci penjara terakhir, dan itulah kenapa pintu keluarnya harus dibangun dengan cara lain. Oknum guru ini juga sering berkata, jangan goblok, dan untuk kali ini gue setuju. Jangan goblok menyerahkan masa depan kalian di tangan orang lain ataupun kepada seseorang yang menggunakan rasa takut lo atau insecurity lo atau ambisi lo untuk kehidupan yang lebih baik sebagai modal buat mereka beli jam tangan mewah selanjutnya. Tapi gue ingin kalian tahu satu hal sebelum gue ending this video. Jika kalian pernah ditipu, itu bukan bukti bahwa kalian orang yang bodoh. It's a proof atau bukti kalau kalian seorang manusia. Pabrik ini atau skema ini dibangun oleh orang-orang yang mengerti secara detail psikologi manusia pada umumnya. Mereka menargetkan rasa sakit yang nyata, aspirasi yang nyata, dan kerentanan yang nyata. Tidak ada yang kebal terhadap hal itu, apalagi ketika skemanya makin lama makin canggih. See you on next video as well. Alvin out.